minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali bersama saya Abah Umar di channel Abah Umar Paranormal. Jadi Abah seorang paranormal akan membahas segala sesuatu permasalahan melalui sudut pandang paranormal dari sisi gaib ya. Kita ambil dari sisi gaib, bukan dari si kenyataan ya. Jadi pada netizen, semua netizen yang nonton siaran Abah doakan semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita sekarang ini sedang membahas tentang permasalahan Sundaland ya. Sundaland yang sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, di mana keberadaan Sundaland ini semasa Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa masih bersatu ya. Jadi Sundaland ini kalau menurut penerawangan secara pandangan gaib Abah sendiri, bahwasanya memang Sundaland itu ada. Tapi perlu kita pahami dulu masalah tentang Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam yang ada di kitab yang diciptakan Allah di surga dan diturunkan ke dunia itu adalah kisah Nabi Adam yang pertama ya, yang tingginya sampai 30 meter itu Nabi Adam yang pertama, dan kehidupannya merupakan sekitar 100 juta tahun yang lalu. Jadi setiap 10.000 tahun keturunan Nabi Adam ini setelah mencapai nanti teknologi tinggi, ketika orang-orang di dunia ini ingin ke luar angkasa dan sebagainya, teknologinya sudah mencapai ke sana, maka Allah akan memusnahkannya keturunan Adam itu, dan nanti akan tersisa sedikit dengan teknologi yang seadanya dan berkembang lagi di bumi. Gitulah terus menerus sampai kepada kita sekarang ini adalah Nabi Adam. Jadi kisah Adam yang ke 10.000 kali ya. Jadi kisah Sundaland ini merupakan perkembangan Adam yang ke 9.999 kali. Jadi Sundaland ini berada di wilayah Indonesia ini dulu, kalau menurut penerawangan Abah itu di antara Kalimantan dan Jawa. Jadi Kalimantan dan Jawa dulu itu belum ada lautan, masih daratan. Abah melihat disitulah Sundaland itu berada. Jadi itu bukan sebuah kota ya, Sundaland itu, tapi merupakan sebuah negara yang berdaulat dan besar itu. Jadi dia masuk ke Kalimantan juga, sampai Kalimantan, sampai ke Pulau Jawa seluruhnya itu. Jadi Laut Jawa itu dulu nggak ada tuh, semua daratan semua. Jadi Sundaland ini merupakan kerajaan yang besar. Jadi dia itu peradaban Sundaland itu pertama kali dimulai itu sekitar 19.000 tahun yang lalu. Jadi sekitar 19.000 tahun yang lalu Sundaland itu berkembang jadi suatu peradaban yang luar biasa. Sampai hampir 10.000 tahun kemudian peralatan sudah canggih, segala macam teknologi sudah tinggi, maka Sundaland tadi ditenggelamkan. Jadi begitu terusnya ya, sehingga jadi ditenggelamkan itu sekitar 9.000 tahun yang lalu. Sekitar 9.000 tahun yang lalu negara Sundaland itu ditenggelamkan oleh kejadian alam lah, itu kehendak Tuhan lah ya. Jadi disitulah dimusnahkan dia Sundaland itu. Tapi peninggalan daripada kerajaan Sundaland ini, negara Sundaland ini masih ada, yang di Kalimantan, yang di daratan masih ada kelihatan, yang di Pulau Jawa, yang di daratan, di dataran tinggi masih ada yang kelihatan. Tapi yang di dalam, yang tenggelam, yang di antara Kalimantan dan Jawa ini belum ada yang menemukan. Tapi nanti kalau teknologi kita udah bertambah baik, kemungkinan itu nanti bisa ditemukan ya, tanda-tandanya, bukti-buktinya bahwasanya ada kerajaan Sundaland di sana. Dan itu memang benar ada. Jadi bukan hoax, bukan kata-kata bohong dari pandangan Abah sendiri.
bahwasanya di sana ada negeri Sundaland yang luar biasa maju, berteknologi tinggi, yang bisa mengekspor listrik hanya dengan apa ya, bisa dibilang dengan alat aja. Jadi kita di negara Sundaland itu Abah lihat bahwasanya orang menggunakan listrik itu tadi bukan lagi pakai kabel-kabel listrik seperti kita. Jadi hanya butuh sesuatu alat di rumah. Listrik itu udah bisa ditransfer ke rumah-rumah di seluruh negeri Sundaland itu. Dan itu Abah lihat dia listriknya diambil dari bumi. Nah, jadi dari bumi tadi, di energi bumi tadi diubah menjadi listrik. Kemudian listriknya dikirimlah ke rumah-rumah. Jadi seperti kita apa, HP juga. Nah, jadi seperti transmisi HP. Nah, dengan dikirim aja ke rumah, kita pakai alat jadi rumah bisa menangkap listrik yang untuk di rumah kita dipergunakan. Jadi semua di zaman Sundaland ini, kerajaan Sundaland ini Abah lihat teknologinya sudah menggunakan listrik ya, tidak lagi menggunakan bahan-bahan fosil ya seperti minyak bumi dan sebagainya. Jadi teknologi orang itu sudah mencapai teknologi listrik, dan kendaraan mereka pun sebenarnya sudah mempunyai kendaraan yang itu dengan mesin anti gravitasi ya. Jadi mereka menggunakan mesin anti gravitasi yang tidak bersuara. Dia mesin anti gravitasi ini tidak bersuara, tidak ada baunya, tidak ada asapnya, tidak ada apinya. Dia hanya sebuah alat yang bisa membuat kendaraan mengambang dan bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Jadi di Sundaland ini semuanya udah menggunakan teknologi listrik ya, teknologi listrik, teknologi anti gravitasi. Jadi kendaraan-kendaraan di sana nggak ada yang menyentuh tanah, baik itu motor ya, kendaraan-kendaraan kecil, mobil, itu nggak menyentuh tanah lagi. Jadi sekitar setengah meter dari tanah itu mengambang dia, dan itu bisa dibuat mereka tinggi. Kalau mereka mau keluar kota, mereka membuat apa ya, kendaraan mereka tuh tinggi di atas bangunan, kemudian mereka bisa melesat dengan kecepatan tinggi tanpa ada suara, tanpa ada bau, asap atau panas dan sebagainya ya. Jadi tidak menimbulkan apa namanya tidak ada menimbulkan kotor dan di udara lah. Kalau seperti bahan fosil kan mengandung asap dan sebagainya. Jadi teknologi Sundaland ini sudah luar biasa. Jadi mereka sudah menggunakan teknologi anti gravitasi. Jadi mereka sudah ke satu tempat ke tempat lain tuh sangat cepat ya, dengan kendaraan kecil besar udah bisa mereka sendiri dengan kecepatan tinggi. Jadi teknologi negara ya, masyarakat Sundaland ini sudah sangat luar biasa. Bahkan mereka juga sudah menggunakan penyembuhan penyakit tuh hanya menggunakan teknologi listrik ini juga. Jadi kalau ada orang sakit, dimasukkan ke dalam tabung yang dialiri listrik dengan apalah ya, aliran tertentu dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti di scan gitu. Nanti keluar mereka udah sehat. Nah, jadi orang-orang yang luka, yang putus tangan, putus kaki bisa tersambung dengan teknologi yang ada di Sundaland itu. Jadi boleh seperti dimasukkan ke dalam tabung. Jadi orang yang udah hancur pun badannya, apabila dimasukkan ke tabung itu, apabila dia belum wafat lah ya, dimasukkan ke dalam tabung itu, nanti hanya dalam tempo beberapa menit semua struktur tulang, daging, dan seluruh tubuh yang rusak tadi sudah bagus kembali. Jadi ini sebenarnya teknologi di negara Sundaland ini sudah sangat luar biasa canggih lah kalau untuk kita, ukuran kita sekarang ini. Jadi mereka itu bisa dibilang sudah mencapai teknologi tinggi. Nah, akan tetapi mungkin mereka yang menyalahgunakan teknologi tadi atau apalah, atau mungkin memang udah kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk menghancurkan mereka, musnahkan mereka, maka ditenggelamkanlah ini kerajaan Sundaland ini ya. Tapi memang heran juga kalau menurut Abah sendiri ya, kerajaan Sundaland ini walaupun ditenggelamkan, mereka nggak hancur. Jadi mereka sudah menutupin daripada negara mereka itu di antara Kalimantan dan Pulau Jawa itu dengan teknologi tinggi. Teknologi
yang bisa membuat negara mereka itu raib. Jadi kalau dilihat secara nyata memang nggak ada. Tapi kalau diukur ya, misalnya di tengah-tengah antara pulau Kalimantan Pulau Jawa itu diletakkan alat pengukur energi kekuatan listrik ke dalam laut sana, dimasukkan, insya Allah akan ketahuan di sana bahwasanya ada energi-energi yang luar biasa yang kita sendiri nggak tahu dari mana sumbernya, karena memang itu sebuah negara. Kalau lihat Sundaland itu masih ada, jadi masih ada di dalam laut Jawa sana, tapi mereka menutupi diri mereka dengan teknologi tinggi, dan mereka itu bukannya nggak keluar ke bumi ini, teman kita, mereka juga kalau keluar ke tempat pemukiman kita juga nggak kelihatan, karena mereka punya teknologi seperti teknologi Halimun gitu ya, yang menghilangkan pesawat mereka juga. Dan mereka punya aturan juga di negara itu, karena udah berkembangnya manusia di bumi sekarang nih kan, jadi mereka ada peraturan tidak boleh keluar melihat ke dunia manusia nih, ke alam kita ini, menunjukkan diri gitu. Tapi kalau Mabah lihat sendiri, teknologi mereka sudah bisa keluar dari bumi ini, udah bisa ke planet-planet lain. Ini kecepatannya pun pesawatnya kalau Abah lihat secara gaib luar biasa ini. Hitungan detik aja udah sampai sangat jauh-jauh sekali. Dan itu teknologinya masih ada sampai sekarang itu negaranya, dan teknologinya pun masih ada sampai sekarang, karena memang hanya ditutupi oleh mereka, keberadaan mereka itu di Laut Jawa itu. Jadi kalau kita nanti bangsa Indonesia mau ingin berinteraksi, jadi kita melakukan riset di sana untuk berinteraksi dengan mereka. Insya Allah nanti kalau mereka mau berhubungan dengan kita, maka Indonesia ini bisa mendapatkan teknologi tinggi, teknologi canggih yang dimiliki oleh negara atau bangsa Sundaland ini, karena masih ada sampai sekarang. Cuman mereka menggaibkan daripada negara mereka dari pandangan kita. Jadi ini kita apa ya, hanya tinggal kita lah, kalau kita mau, pemerintah atau ada orang-orang yang mempunyai pengetahuan ya, modal mengadakan riset di Laut Jawa sana untuk menghubungi daripada bangsa Sundaland ini, maka apabila mereka mau ya berkomunikasi dengan kita, mengajarkan teknologi mereka kepada kita, maka insya Allah Indonesia ini, Nusantara ini akan jadi makmur luar biasa. Karena kita nanti rakyat itu nggak perlu lagi bayar listrik, nggak ada perlu, karena kendaraan-kendaraan tadi udah gratis semuanya. Jadi misalnya ya, satu bahan anti gravitasi tadi untuk satu kendaraan itu bisa 20 tahun baru diisi, dan itu hanya sebuah baterai kecil, segini aja untuk 20 tahun, dan itu biayanya nggak mahal. Makanya nanti kalau di negara Sundaland ini ya, lihat semuanya udah pada gratis rakyatnya. Hanya saja mereka tidak mau menampakkan diri kepada kita ya, karena ada peraturan di sana begitu. Tapi mereka lihat sudah mencapai planet-planet lain, jadi mereka udah ada menempati planet-planet lain di luar angkasa sana yang bisa ditempati, ada sudah. Jadi orang sisa-sisa daripada negara Sundaland ini ya, yang ini masih bagus, bukan hancur, dia hanya menggaibkan diri ya di antara Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi kita lah yang berpikir ya, kalau mau kita mendapat kemajuan teknologi yang luar biasa, kita harus berinteraksi dengan mereka. Bagaimanapun caranya ya, kita usahakan. Insya Allah nanti mereka akan mau berinteraksi dengan kita, dan begitu kita akan mencapai teknologi yang tinggi ya, dengan masyarakat kita pun bisa memakai teknologi yang gratis, teknologi canggih tapi gratis, insya Allah ya. Jadi kita doakan sama-sama, semoga apa yang Abah ucapkan ini, apa Abah lihat dari alam gaib bisa dibuktikan ya, sehingga bermanfaat nanti untuk bangsa dan negara kita dan anak cucu kita tentunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Abah undur diri, Abah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.